Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santun dan salam sayangku untuk seluruh sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dengan kesehatan, dengan rezeki yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan dari episode yang lalu dengan judul Hawa Nafsu yang keempat. Di episode yang terdahulu sudah kita kupas tentang singgasana, tentang kerajaan-kerajaan, tentang kekuasaan hawa nafsu kita sendiri selama ini, yang mana keberadaannya, yang mana kewujudannya dapat menghalang-halangi kita menuju kepada Tuhannya. Selagi hawa nafsu ini menjadi penguasa di hati kita, selamanya kita belum berislam. Selamanya kita takkan pernah beribadah di sisi Allah, melainkan beribadah di sisi manusia dan hawa nafsu kita sendiri selama ini lewat pintu li nafsi. Setelah kita mengetahui rahasia-rahasia musuh-musuh kita, marilah kita kuat, marilah kita menyelam di dalam kondisi para nabi, kondisi para rasul, kondisi Kanjeng Nabi Muhammad, kondisi hatinya, bagaimana kondisi hatinya mereka. Bagaimana kondisinya para kekasih Allah ini? Bagaimana kondisinya para Habibullah? Bagaimana kondisi para habaib di sisi Allah? Jadi habaib di sisi manusia dan di sisi Allah berbeda. Habaib di sisi manusia, ia memandang dohir-dohirianya, memandang syariat-syariat manusianya. Akan tetapi habaib di sisi Allah adalah manusia yang sudah tenggelam di dalam hayatullah, yang sudah di dalam yang sudah tenggelam di dalam Habibullah. Inilah contoh-contoh keadaan hati para nabi dan para rasul, terutama kondisi Kanjeng Nabi Muhammad ketika sedang sholat. Agar apa? Agar kita bisa mencontoh bagaimana keadaan hati Nabi ketika sedang sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu tempat mi'rajnya orang mukminin, tempat naiknya hati mukminin kepada Tuhannya. Jadi bukan mi'raj, bukan naik ke langit-langit yang di sana. Maksudnya naik langit-langit yang ada di dalam diri setiap jiwa-jiwa manusia. Langit yang di sinilah yang lebih luas daripada langit yang di luar. Coba perhatikan. Lebih luas mana?
alam semesta, langit yang maha luas di alam yang kita pandang itu, galaksi-galaksinya yang maha luas tidak ada batasnya, dengan luasnya langit yang ada di dalam hati manusia. Ya, lebih luasan menurut syariat, luasan yang di luar. Menurut manusia, menurut syariat, lebih luas bioskopnya, lebih luas gambar bioskopnya daripada filmnya. Kata orang-orang yang belum bertuhan di hatinya. Akan tetapi sesungguhnya lebih luas filmnya yang ada di proyektor daripada bioskopnya, meskipun bioskopnya layar lebarnya sangat luas. Jadi sesungguhnya alam semesta yang kita lihat di luar diri kita itu kecil, lebih luas yang di dalam diri. Apa? Hayatullah. Bila tidak ada hidup, bila tidak ada hayatullah, apakah yang kita lihat, apakah yang kita pandang, seluas apapun yang kita pandang itu semuanya kecil, bahkan tidak wujud. Kenapa kok dikatakan kecil? Karena sesungguhnya mereka yang kita lihat di luar sana itu tidak wujud, tidak ada, tanpa kewujudan hidup, tanpa kewujudan Allah, mereka semua takkan terwujud. Coba kita tak hidup, coba kita tak ada di dunia ini, apakah mereka ada? Apakah keluasan alam semesta yang kita pandang, yang kita lihat selama ini, baik lewat YouTube, lewat berita, apakah mereka semua ada? Tanpa adanya Allah. Nah, itulah bukti bahwa Allah itu maha luas. Maha luas pengetahuannya. Mari kita selami kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad ketika sholat. Di sini kami membacakan di awal, setelah niat, di awal pergerakan sholat, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi kita semua selama ini seolah-olah kita yang bisa mengangkat tangan, kita yang bisa bertakbir, seolah-olah kita selama ini kita yang bisa berbicara, yang bisa berkalam. Allahu Akbar, ya kan? Bukan Allah. Jadi selama ini meskipun kita sholat, di dalam sholat, ketika kita berkata Allahu Akbar, ketika saat takbiratul ihram, hakikatnya kita selama ini tidak memahabesarkan Allah di hati kita. Jadi kemahabesaran Allah selama ini gaib. Kebesaran Allah selama ini di hati kita ora nyata. Kebesaran Allah di dalam hati kita selama ini dusta, bohongan. Seolah-olah kita memahabesarkan Allah di dalam sholat-sholat kita. Akan tetapi praktek di hati kita sesungguhnya, hakikatnya yang maha besar di dalam hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri, yang seolah-olah kitalah yang berkuasa bisa mengangkat tangan Allahu Akbar, yang seolah-olah kita yang bisa berkalam Allahu Akbar, dan seolah-olah kitalah yang merasa bisa sholat. Inilah tanda-tandanya bahwa di hati kita meskipun kita sholat, meskipun kita ibadah, selama ini tidak nyembah
Allah, tidak memahabesarkan Allah, akan tetapi memahabesarkan hawa nafsu kita sendiri, memahabesarkan iblis dan syaitan saja selama ini. Inilah bukti ketidaksinkronan antara syariat dan hakikatnya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita semua pasti sinkron antara syariat dan hakikatnya, antara penyembahannya dan yang disembah, antara yang diabdi dan pengabdinya, sinkron, ahad. Akan tetapi selama ini kita tidak sinkron antara syariat dan hakikatnya. Maka seluruh syariat-syariat kemanusiaan kita selama ini jauh tersesat ke lembah jahanam. Yakni diakuilah semua syariat ini syariatnya manusianya. Semua syariat ini syariat badan-badannya, bukan syariatnya hidup. Karena selama ini kita hanya berfokus pandangan hanya kepada yang dohir-dohir saja, hanya kepada yang syariat-syariat saja. Selama ini kita luput memandang yang batin. Selama ini kita luput memandang hakikatnya. Bila sholat, bila ibadah tanpa ada hidup, tanpa ada Allah, apakah bisa badan ini sholat dan ibadah? Tanpa Allah badan pun tak ada, apalagi sholat dan ibadah. Dengan adanya Allah lah badan tercipta, dan dengan adanya Allah lah maka syariat-syariatullah berlaku atas ciptaan-ciptaannya. Inilah maksud yang dimaksud alam lillah, lillahi ta'ala. Itulah bukti bahwa selama ini kita tidak memahabesarkan Allah di saat takbiratul ihram. Karena yang merasa beribadah, yang merasa bisa sholat, yang merasa bisa mengangkat tangan, yang merasa bisa berkalam Allahu Akbar hanyalah diri kita. Dan tidak sesuai dengan ayat yang pernah kita kaji. Muhammad bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Muhammad bukan kamu yang membunuh, aku yang membunuh. Muhammad bukan kamu yang memanah, aku yang memanah. Tidak sesuai dengan ayat itu. Tidak mentauhidkan Allah di dalam hati kita. Kecuali di dalam hati kita mentauhidkan diri manusia kita sendiri. Mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu tersesatlah syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ini babakan rohani, babakan hati, babakan keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasar-dasarnya syariat, dasar-dasarnya agama adalah awwaluddin ma'rifatullah. Itulah agama. Bila kita belum mengenal Allah, bila kita belum bermakrifat kepada Allah, bila kita tidak tahu siapa Allah, bila kita tidak tahu siapa Tuhan dan siapa hamba, maka selamanya bukan dikatakan beragama di sisi Allah. Karena manusia tidak bertuhan selama ini kecuali mentuhankan hawa nafsunya sendiri yang berpenasehatkan iblis dan syaitan yang nyata di hatinya. Siapakah yang nyata di hati kita selama ini? Allah atau diri kita? Nah, diri kita itulah yang selama ini syaitan yang terkutuk, yang selalu menduduki kerajaan atau sifat-sifatnya Allah.
Allahnya yang punya sifat ditiadakan, makhluknya, Adamnya yang tak punya sifat apa-apa merasa ngaku jadi Allah, tapi tidak sadar, tapi tidak ia sadari. Maka kesadaran itu akan muncul, maka kesadaran itu akan timbul ketika manusia sudah kembali kepada Adam. Maka sadarlah Adam itu dengan doa-doanya, Rabbana zalamna anfusana فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah doanya Nabi Adam ketika sudah menyadari atas kezalimannya, ketika telah menyadari bahwa dirinya selama ini memakan buah yang terlarang, memakan pohon yang terlarang, yakni pohon hayyun, merasa dirinya lah yang menjadi Tuhan daripada Allah, merasa dirinya yang paling hidup daripada hayatullah, merasa dirinya lah yang berkuasa daripada kuasa Allah. Maka ketika Adam sudah sadar kembali kepada keadamannya, maka akan menyadari seluruh kesalahannya, seluruh kezalimannya. Ketika manusia belum menyadari itu semua, maka manusia buta akan kesalahannya, maka manusia akan buta akan kezalimannya kepada Tuhannya selama ini. Bila manusia belum ditunjuki oleh Allah kepada jalan rahmatnya, maka dari itu bagi kita semua, bagi Anda yang sudah menyimak paparan-paparan di sini, tentunya Anda sudah tahu di manakah posisi Anda sebenarnya, di manakah kondisi hati sebenarnya, li nafsi ataukah sudah lillahi ta'ala. Bila sudah bisa lillahi ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah. Akan tetapi bila hati masih li nafsi, bergegas-gegaslah, lekaslah tinggalkan lembah neraka, lekaslah tinggalkan lembah jahanam, lekaslah tinggalkan lembah neraka yang dihuni oleh hawa nafsu, iblis dan setan. Berpindahlah, berhijrahlah sebelum ajal menjemput. Berhijrahlah kepada jalan fisabilillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kelanjutan menyaksikan kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad di saat sholat, tadi sampai pada takbiratul ihram,
kita lanjutkan di episode yang akan datang. Semoga kita semua selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala di dalam jalan lurusnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.